Revolusi industri sendiri merupakan perubahan besar dalam cara manusia mengelola sumber daya yang ada dan cara mereka menciptakan produk. Dengan revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, pertambangan, manufaktur telah berubah. Perubahan ini berdampak besar pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Berikut perjalanan revolusi industri 1.0 hingga 5.0. Revolusi industri 1.0 merupakan revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18 antara tahun 1750 dan 1850. Revolusi ini ditandai dengan penemuan mesin uap, yang digunakan dalam proses produksi benda. Revolusi industri 1.0 pertama kali muncul di Inggris, dan akhirnya menyebar ke seluruh negara di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Sebelum revolusi ini, proses produksi atau penyajian merupakan hal yang sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena semuanya dilakukan secara manual. Menurut data yang ada, revolusi industri 1.0 yang terjadi saat itu berhasil mendongkrak perekonomian yang ada, dan dalam kurun waktu lebih dari 2 abad setelah revolusi ini, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat 6 kali lipat. Revolusi Industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang berlangsung ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik, di mana mesin uap yang dahulu sering digunakan dalam proses produksi semakin tergantikan dengan adanya tenaga listrik. Revolusi tersebut yang membuat terbentuknya berbagai divisi pekerjaan di mana setiap individu ataupun pekerja hanya berfokus pada pekerjaannya di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi. Sehingga, assembly lines atau proses manufaktur yang ada, di mana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas, untuk menciptakan sebuah produk dari proses yang berlangsung akan lebih efisien dan cepat. Munculnya revolusi industri 3.0 yang berlangsung pada akhir abad ke-20 ditandai dengan munculnya teknologi digital dan internet. Berangkat dari sosiolog Inggris David Harvey, yang memaparkan pandangannya tentang revolusi industri yang terjadi saat itu, proses kompresi ruang dan waktu. Dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri 1.0 dipicu oleh mesin uap, revolusi industri 2.0 dipicu oleh ban berjalan dan pembangkit listrik, dan revolusi industri 3.0 dipicu oleh berbagai mesin yang dapat bergerak dan berpikir otomatis, yang dibuat dalam bentuk komputer dan robot. Dengan munculnya revolusi industri 3.0, masyarakat kontemporer telah mengubah cara mereka berhubungan dan berkomunikasi. Revolusi industri 4.0 yang terjadi di awal tahun 2000-an merupakan revolusi di mana umat manusia menemukan pola-pola baru kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga mengancam perusahaan tradisional. Revolusi industri menekankan pada elemen kecepatan ketersediaan informasi, yaitu lingkungan industri di mana semua entitas selalu terhubung. Ketika industri itu sendiri terus berkembang, kita dapat melihat sebuah pola muncul di mana setiap orang terus-menerus mencari cara termudah dan paling efisien untuk melakukan aktivitas mereka.
Pemerintah Jepang memperkirakan kemungkinan untuk mengumumkan revolusi industrial konsep 5.0 yang dijuluki era kebangkitan sosial. Konsep industri 5.0 sendiri akan lebih memperhatikan pemanfaatan manusia, data, teknologi, dan aspek lainnya secara komprehensif. Terlepas dari kesamaan mereka dengan era revolusioner sebelumnya, kedua era tersebut didasarkan pada penekanan yang sama sekali berbeda. Dalam revolusi industri 4.0, hal itu berkaitan dengan produktivitas, sedangkan revolusi industri 5.0 menunjukkan fokus yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat.